Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26, dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini mengingatkan saya akan sebuah peristiwa di mana Yesus ditolak. Yesus berkata saat itu, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya sendiri. Yesus memang mengalami penolakan itu di kampung halamannya sendiri, yakni Nazaret. Hari ini, melalui cerita Injil, kita dihadapkan pada sekelompok orang Yahudi yang datang mengerumuni Yesus di serambi Salomo dalam bait Allah. Ketika mereka berkata kepada Yesus, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Kalau Engkau Mesias, katakanlah dengan terus terang." Yesus menjawab mereka, "Aku sudah mengatakannya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang saya." Saudari dan saudara yang terkasih, sesungguhnya melalui peristiwa ini, kepada kita diberi pesan sekurang-kurangnya dua hal berikut ini. Yang pertama, tantangan Yesus itu tidak datang dari luar bangsanya, tetapi dari dalam dirinya sendiri, maksudnya dari dalam kelompoknya, orang-orang sekampung halamannya, dan bangsa Yahudi sendiri. Dan yang kedua, pesannya yang patut kita garis bawahi, identitas Yesus sebagai Mesias tidak pertama-tama bergantung pada pernyataan Yesus bahwa Dia adalah Mesias. Identitasnya ditentukan oleh pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan dalam nama Bapanya. Andai kata orang Yahudi mampu menangkapnya, mereka toh mengerti kalau Yesus adalah Mesias. Saudari dan saudara yang terkasih, peristiwa yang dialami Yesus dari orang Yahudi justru terbalik rasanya dengan apa yang diceritakan dalam bacaan yang pertama. Banyak orang percaya pada Yesus tersebar di mana-mana karena penganiayaan, dan merekalah yang mewartakan di mana-mana, terutama di Siprus, di Antioquia, bahkan kepada orang-orang Yunani, mereka mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan orang-orang Yunani menjadi percaya kepada Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus, bagi kita diingatkan bahwa hidup kita tidak aman-aman begitu saja. Hidup kita juga penuh dengan tantangan, dan tantangan itu tidak pertama-tama datang dari luar diri kita, tidak pertama-tama datang dari luar kelompok kita, tapi justru datang oleh orang-orang yang ada dalam kelompok kita. Bisa saja orang sekampung halaman kita, bisa saja orang yang seiman dengan kita. Dan yang kedua, kepada kita diajarkan identitas diri kita sebagai seorang pengikut Yesus, identitas diri kita sebagai orang Katolik, tidak pertama-tama pada pernyataan kita bahwa aku adalah orang Katolik atau aku adalah orang Kristen, tetapi itu mesti ditunjukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga melalui apa yang kita buat dalam hidup kita, pertama-tama untuk sesama kita, orang mengenal kita, siapakah kita. Semoga
kekatolikan kita nampak dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan di mana-mana, terutama pada saat-saat seperti yang kita alami sekarang ini.